Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini Radio Republik Indonesia Cirebon kembali menemani Anda di Mutiara Pagi, edisi Rabu tanggal 31 Januari 2024. Dan guru kita juga sudah hadir di studio. Pagi hari ini akan membawakan tema mengenai cara mendapatkan harta yang barokah ya. Kami akan segera sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya hampir terlupakan. Pagi hari ini saya sudah bersama guru kita Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di studio. Dan pendengar, di sesi pertama kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari beliau. Nanti setelah itu kita akan berinteraksi. Untuk itu kami persilahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Informasi dan Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur panjang sehingga nikmat yang Allah berikan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersyukur atas nikmatnya. Salah satu di antaranya bersyukur adalah kita menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umat yang mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, maka tema cara mendapatkan harta yang barokah. Para pendengar dimanapun berada, bahwa semua orang pasti menginginkan yang namanya harta. Lalu bagaimana harta yang barokah itu? Al-barokatu hiya ziyadatul khair. Barokah ini adalah berlimpah ruah kebaikan-kebaikan. Barokah ini walaupun sedikit, itu bermanfaatnya luar biasa. Tidak hanya untuk diri pribadi, tidak hanya untuk keluarga, tapi untuk sekelilingan pun akan bermanfaat, akan merasakan kenikmatan harta tersebut. Para pendengar dimanapun berada, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri pada beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Berarti ketika kita ingin mendapatkan suatu keberkahan, maka kunci syarat utama caranya adalah yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada malaikat, beriman kepada para nabi, terutama beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena beriman ini tidak hanya kita percaya saja, tapi tiket dari iman itu setidaknya ada 3. Bagaimana definisi dari iman itu? Al-imanu takrirul bil lisan
wa tasdiqul bil qalbi wa af'alul bil arkan. Arti iman secara istilah adalah percaya tersebut dibuktikan dengan diucapkan dalam lisan, dibenarkan dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Kalau 3 dimensi ini kita laksanakan, insya Allah rizki yang kita dapatkan, harta yang kita dapatkan, insya Allah akan barokah. Terutama wa af'alul bil arkan itu, yakni bagaimana mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua adalah wattaqau, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa secara definisi adalah imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara mendapatkan harta yang barokah? Yaitu ada 2 cara. Yang pertama kita beriman kepada Allah. Yang kedua adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungannya dengan harta, hubungannya dengan setiap hari Rabu, yakni masalah harta waris kalau saya sampaikan ini. Mungkin masalah yang lain sudah dibahas tuntas oleh para ustadz yang lainnya. Masalah waris ini luar biasa ini. Karena punishment dan rewardnya sangat jelas sekali. Dan masalah waris ini adalah salah satu di antara ayat Allah. Di ayat Allah semuanya ada 6.666 ayat. Masalah waris hanya 6 ayat saja. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, juga beriman kepada kitab Allah, yakni kalau kita umat Islam kitabnya tentunya Al-Quran. Al-Quran yang ada itu kita imani, Al-Quran yang kita ada itu kita laksanakan. Salah satu menjalankan ayat Allah adalah masalah waris. Maka ketika kita menjalankan amanah Allah melalui ayat waris itu, insya Allah harta yang kita dapatkan akan barokah. Walaupun sedikit, terutama anak perempuan biasanya itu sedikit dibandingkan dengan anak laki-laki. Tapi kita beriman dan kita bertakwa menjalankan apa yang ada pada Al-Quran tadi. Insya Allah la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ardi. Akan dibuka lebar keberkahan Allah dari bumi maupun dari langit ini. Yang kita harapkan itu. Gitulah. Kemudian kalau kita tidak mentaati, tidak menjalankan ayat Allah, salah satu di antara masalah waris, mendustakan istilahnya, maka kita mendapatkan punishment. Bagaimana dalam ayat berikutnya tadi, walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi ketika mereka mendustakan atas ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami akan siksa mereka disebabkan karena perbuatannya itu. Jelas sekali ada korelasinya surat Al-A'raf ayat 96 dengan surat An-Nisa ayat 13 dan 14 itu. Karena surat An-Nisa 13-14 itu kaitannya dengan janji dan ancaman Allah bagi yang melaksanakan maupun tidak melaksanakan masalah waris ini. Yang kita harapkan itu sedikit tapi barokah itulah. Dengan passwordnya adalah beriman kepada Allah. Salah satu beriman kepada Allah adalah percaya kepada ayat yang ada pada Al-Quran. Dan yang kedua adalah takwa kepada Allah. Takwa dalam artian kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan ini adalah salah satu di antaranya ahli warisnya adalah laki perempuan. Manakala ayah atau ibunya meninggal dunia, maka anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Itu adalah perintah Allah. Jangan kita mendustakan ayat Allah tadi. Mendustakan ayat Allah salah satunya udahlah dibagi rata saja. Laki perempuan sama kok. Nah ini mohon maaf, ini yang tidak tepat sekali. Kalau demikian maka dia tidak beriman kepada ayat Allah dan tidak menjalankan perintah Allah. Nah di situ. Tetapi kalau kita menjalankan perintah Allah dan kemudian kita beriman atas ayat yang Allah sampaikan dalam surat An-Nisa 13-14 tadi, insya Allah keberkahan akan terbuka lebar untuk harta-harta yang kita miliki.
Insya Allah kalau harta yang kita miliki barokah dari orang tua kita dengan cara syar'i dalam pembagiannya, tidak hanya bermanfaat untuk kita, tidak hanya bermanfaat untuk keluarga kita, insya Allah akan bermanfaat di sekeliling tetangga, saudara kita, masyarakat kita. Itu yang diharapkan. Al-barakatu hiya ziyadatul khair. Itulah yang kita harapkan. Sehingga walaupun sedikit yang kita dapatkan dari warisan orang tua, yang kita harapkan adalah keberkahan. Sebanyak apapun kalau tidak berkah akan menjadi masalah. Karena ini adalah merupakan tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan ayat Allah. Maka harta yang kita dapatkan tidak barokah. Vanismennya jelas sekali. Surat An-Nisa ayat 14-nya itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Kata Allah kaitannya dengan masalah waris, barang siapa yang bermaksiat atau yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melampaui batas ketentuan Allah itu melanggar atau dilabas saja, maka yudkhilhu naron khalidan fiha, akan dimasukkan di dalam neraka. Neraka dimaknai di dunianya tidak barokah, menjadi masalah harta itu. Berapapun banyaknya pasti habis, kata Allah. Biasanya itu ketika banyak harta itu nilainya itu diinvestasikan, malah rugi terus. Kadang-kadang investasinya investasi bodong. Dan kadang-kadang kita sakit berkepanjangan. Kalau sakit tentunya membutuhkan biaya, dan biaya pun tidak sedikit. Harta-harta yang kita dapatkan tidak secara barokah akan habis. Jangan sampai demikian. Yang kita harapkan sedikit tapi bermanfaat, sedikit tapi barokah. Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan cara mendapatkan rezeki yang barokah, insya Allah selamat di dunia, selamat di akhirat. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan harta yang kita dapatkan, terutama dari peninggalan kedua orang tua kita. Silakan, Mas. Ya, baik, terima kasih sudah memberikan tausiahnya pagi hari ini. Kita akan buka kesempatan kepada Anda yang ingin bergabung di 0231 849 3259. Mungkin hanya di nomor itu yang bisa kita terima bagi Anda yang ingin bertanya langsung pagi hari ini. Atau Anda bisa menggunakan WhatsApp juga di 081 324 951 935. Kemudian melalui channel YouTube, karena kami juga sedang live streaming di sana, Anda juga bisa gunakan. Pendengar, sudah disampaikan tausiahnya tadi, topiknya sudah disampaikan juga, dan kita akan terima telepon pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Subhan. Iya, Bu Indra, terima kasih Bu Indra. Silahkan. Iya, terima kasih informasinya juga. Iya. Silakan, Bu. Assalamualaikum, Ustadz Nasuha Fakih yang selalu bersemangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat YouTube enggak nih ya? Saya Kenapa? pakaiannya luar biasa pakaiannya nih. Iya, Pak Ustadz, ada orang bilang begini, nyari harta yang nggak barokah aja susah, apalagi nyari harta yang barokah. Nah, bagaimana ini penjelasan dari Ustadz Nasuha Fakih? Terima kasih. Yeah. Terima kasih Bung Subhan. Terima kasih Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu penelpon lain, silakan di 0231 849 3259. Kita tetap buka, nyari yang barokah aja susah. Nyari yang nggak barokah aja susah. Barokah, gitu, iya. Ya, mungkin boleh langsung sambil dijawab ya Pak Ustadz ya. Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan. Jadi sentimen ataupun anggapan masyarakat itu kadang-kadang benar, kadang-kadang salah juga. Tapi kita harus memiliki rasa positive thinking gitu loh ya. Jadi memang sebagian orang mengatakan demikian, mencari rezeki tidak barokah aja susah, paling yang barokah gitu. Iya. Maka di sini ada syariat Allah, ada tuntunan Allah, ada ajaran-ajaran Allah, itulah yang perlu kita taati. Iya. Insya Allah berapapun harta yang kita dapatkan dengan cara yang tidak benar akan menjadi masalah.
Tidak hanya di akhirat, di dunia akan terasa gitu. Itu. Ya, ya. Jadi anggapan masyarakat itu kita kembalikan, giring lagi kepada ayat-ayat Al-Qur'an. Gitu. Bahkan rezeki yang paling enak itu yang kita usahakan itu loh. Keringat yang kita keluarkan gitu. Ya. Tapi kalau kita caranya tidak mengeluarkan keringat, terutama masalah waris, mengeluarkan keringat enggak? Tidak, itu loh. Kemudian kita cara pengen banyak. Nah, itu masalah nantinya kan gitu. Iya, iya, iya. Jadi yang paling utama kan upah, ujroh dari yang kita rasakan, dari yang kita usahakan, itu yang paling nikmat. Tapi kalau dengan tidak melalui keringat dan ujroh itu, ya kita menjadi masalah nanti itu. Gitu. Walaupun susah ya. Iya, iya. Bahkan dalam sejarah sih orang yang baik itu mencari kayu, tapi luar biasa itu, susah luar biasa. Sampai tangannya gosong semua. Kata Nabi, itulah orang yang sesungguhnya manfaat dan barokah di dunianya. Itu sampai gitu. Iya, baik. gitu. Insya Allah sudah terjawab. Sebenarnya kalau kita memakan harta yang tidak barokah itu sudah terjadi di dunia balasannya. Cuma Iya, kadang kita nggak tahu Nggak itu tahu, balasan. betul. Kita Makanya mah kalau nganggapnya tentang- normal-normal betul. aja gitu ya. Makanya kalau kita dilanjutkan surat Al-A'raf ayat 97-98-nya itu Iya. Allah memberikan gambaran juga. Ternyata keberkahan yang tidak kita rasakan itu di dunia terasa gitu loh. Iya, iya, iya. Baik saat siang maupun saat malamnya. Tapi kadang-kadang kita enjoy saja gitu loh. Ya, Menganggap bukan dari itu gitu ya. bukan dari itu Iya, gitu iya, ya. iya. Contoh konkret, hartanya ketika tidak barokah malah ditipu kan gitu. Iya, iya, iya. Iya. Dikiranya itu tidak dari masalahnya gitu. Padahal loh. dari situ Dari jangan-jangan. situ Iya, berawalnya iya, iya, itu. iya. Termasuk juga ketika sakit loh. Ketika hartanya tidak barokah, kalau kita melihat dari hasil dari warisan tidak syar'i, itu sakit berpanjangan gitu loh. Oke. Dikiranya enggak dari itu Iya, sungguhnya. iya, Itu iya, maksudnya. iya, iya, Itu iya. dijelaskan surat Al-A'raf ayat berikutnya. Karena keterbatasan waktu dan kita pun terlambat, jadi singkat-singkat saja Baik. jadi itu. Sambil menunggu silakan 0231 849 3259. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Mana ini? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Wulan. Ya, silakan Pak Ada Setiono. informasi dari Pak Setiono, ini teleponnya agak krok. Oh, ini suara Bapak Ya, bagus ini. Pastiono ini Teleponnya agak susah nih, Mas Wulan. Ya, ini Bapak bisa balik Suaranya, masuk. iya. Mm-mm. Ini informasi Ya. dari kami. Siap, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kami ingin tanyakan, Pak Ustadz. Ya. Sebelumnya, kemarin terima kasih pada saudara kami, Pak D. Robin. Katanya yang kami tanyakan sudah termasuk tema. Jadi kami tidak grogi, Pak Ustadz. Ya. Ya ini yang kami tanyakan. Bertetangga dalam Islam, Pak Ustadz, Ya. adalah bersaudara. Dekat menurut alam ulama. Apakah betul, Ya. Pak Ustadz? Apakah betul istri kami bertetangga? Kemarin dia silaturahmi. Yang dibicarakan lain-lain. Ya. Padahal istri sudah mengajak ke tanah suci, sudah menginjak ke tanah suci. Langsung Menginjak, ya. pamit pulang. Apakah ini istri kami dianggap egois, Pak Ustadz? Mohon penyerahan dari Pak Ustadz Nasuha Fakih dan terima kasih pula kepada Mas Suhan Ya. yang telah memberi kesempatan di Mutiara pada pagi hari ini. Terima kasih pada Pak Dirobin yang selalu mengingatkan pada kami. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasa lagi dengerin ini Pak sambutan gitu. Seneng saya dengarnya. Silakan Pak Ade Rubin, kalau agak kesulitan ke 8493259 silakan gunakan 0231486374 ya. Dua nomor telepon itu sebenarnya dua-duanya bisa digunakan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini telepon saya baik. Bagus. Sinyal kuat. Silakan Pak. Ahmad Ya. Pak Ahmad Fauzi ya. Fauzi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Ya, dari Waalaikumsalam Limbangan. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin tidak jauh berbeda Pak. Saya mungkin ini penasaran juga. Mau bertanya tentang masalah ini keberadaan zakatnya kan di sini tunaikan zakat, dirikan sholat tunaikan zakat. Di Indonesia kan ada lembaga Basnas, itu kan. Lalu di lingkungan juga ada lembaga penerima zakat. Sedangkan keberadaan zakat itu biar kami biar masyarakat tidak timbul sungudon. Nah, bagaimana sedangkan di lingkungan saya banyak sekali yang sangat membutuhkan, belum pernah tersentuh dengan yang menzakat. Sedangkan di lembaga tersebut membayar zakat hanya digunakan untuk sarana-sarana aja untuk peribadatan. Sedangkan yang berhak untuk menerima zakat itu pernah sedangkan yang orang yang terlilit hutang karena bekas makan karena kekurangan itu yang berhak kan Pak dari zakat. Terlilit hutangnya bukan terlilit hutang karena masalah dekolektor bukan, tapi terlilit hutang karena kekurangan. Nah, bagaimana Pak ini tentang keberadaan Basnas yang belum pernah dirasakan oleh masyarakat yang sangat membutuhkan. Tolong penjelaskan biar masyarakat tidak ada suudon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi di Garut ya. Silakan Pak Ustadz. Indra Mayun ya masih. Terima kasih Pak Setiono di Bumi Ayu dan Bapak Ahmad Fauzi di Garut. Kaitannya dengan masalah bertetangga dengan Islam, kemudian dekat kepada ulama dan pernah umroh ke tanah suci ini. Jadi kalau kita ingin keberkahan juga, maka dekat-dekatlah kepada ulama gitu loh. Karena indikator salah satu di antara hadis Nabi ini, saya di zamanun ala ummati yafirrunal ulama'i wal fuqaha. Di akhir zaman nanti orang-orang itu lari dari ulama, lari dari para ahli fikih. Khawatir nanti akan timbul 3 persoalan besar. Pertama, kata Nabi itu akan kena musibah. Salah satu di antaranya adalah hartanya akan dicabut, akan diangkat keberkahannya gitu. Yang kedua, kalau masalah politik juga khawatir akan ada pemimpin yang zolim. Kita tidak bahas itu politik itu. Yang khawatir yang ketiga, ketika kita lari dari ulama dan fuqaha, khawatir keluar dari dunia tidak membawa iman. Nah, ini jangan sampai terjadi demikian. Maka berdekatlah kepada ulama, para ahli fikih. Kalaupun kita tidak ngerti, fas'alu ala zikri. Disuruh kita untuk bertanya. Manakala kita tidak ngerti. Kepada siapa? Ahlu zikri. Kepada orang yang ngerti. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengerti. Nah, itu loh. Insya Allah, kalau kita tidak mengerti kemudian bertanya, itu ada solusinya. Salah satu di antaranya pertanyaan di RRI ini. Salah satunya ya, di samping yang lainnya banyak gitu loh. Insya Allah, kalau demikian, insya Allah akan menjadi keberkahan. Dan ketika masalah pribadi seseorang egois atau tidak egois, kita kembalikan kepada aturan, kembali ke ranah hukum. Kalau kita sebagai umat Islam ya jangan hanya sekedar Islam KTP kan gitu. Kita Islamnya KTP artinya kita tidak menjalankan perintah-perintah Allah, tidak menjauhi atas larangan Allah. Berarti Islamnya namanya Islam apa? KTP kan gitu. Dan Islam kita juga tidak hanya sekedar natwinti, sunat kawin mati, tidak. Udkhuluhu fis-silmi kafah. Masuklah kamu semua ke dalam Islam seluruhnya gitu loh. Siang, malam, pagi, sampai kapanpun kalau kita KTP-nya Islam ya kita ikuti apa yang pada Al-Quran dan hadis supaya kita keberkahan akan muncul, keselamatan akan kita raih. Oke, baik sebelum kita ke Pak Ahmad Fauzi, kita terima telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masuk. Pak Rubin silahkan. Terima kasih dengan 2 nomor yang terpakai jadi tidak akan kehilangan jejak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah barokah, ini saya ingin tanya, bagaimana orang yang kaya itu yang mendapat barokah, atau tanda-tandanya ya, tanda-tandanya orang kaya yang mendapat barokah dan orang miskin yang mendapat barokah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingat akan pepatah Melayu yang mengatakan rajin pangkal pandai,
hemat pangkal kaya. Lah, dengan adanya hemat pangkal kaya tadi, banyak cara-cara ahli-ahli ekonomi yang menjadi koki duit ya, dalam perencanaan sehat. Lah, kaitannya dengan perencanaan sehat ini, bagaimana kaitannya juga dengan hukum barokah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rubin. Yang lainnya nanti kita akan tunggu kembali. Silahkan gunakan 0231-849-3259. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rijal. silahkan Pak Maman. Nuhun. Assalamualaikum Pak Kiai Nasuha Paki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun di Perumnas? Aman saja? Sehat. Aman, alhamdulillah. Iya. Pak Ustadz, ini ada satu pernyataan begini dalam waris. Ketiga anak-anaknya itu menyatakan sudah menerima ahli waris dengan baik dan benar dari orang tuanya. Yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan, menurut hukum waris. Nah, kemudian ada permintaan dari seorang ibunya nih yang masih hidup, ibunya. Setelah dibagi dengan benar itu, apa yang disampaikan kepada anak-anaknya itu minta untuk digarap oleh ibunya. Itu dalam bentuk berupa kebun dan sawah. Nah, kemudian anak-anaknya juga menyepakati untuk memberikan. Nah, kalau kita melihat dari segi pernyataan ini, ada yang benar, ada yang salah enggak nih? Itu mungkin bisa dipahami ya Pak ya? Ya, paham. Nah ini, sementara dalam analogi beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa lebih baik 10 itu berapa ditambah berapa daripada 5 tambah 5 sama dengan 10. Artinya kan banyak jalan menuju Roma. Itu barangkali Pak Kiai. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa dulu yang sedang menonton melalui YouTube, Pak Sumadi, Pak Asrori, Upi Lutfiana, terus siapa lagi nih? Terima kasih sudah menonton atau sedang menonton. Silakan Pak Ustadz, ke pertanyaan Pak Ahmad Fauzi dulu ya. Pak Ahmad Fauzi di Garut, kaitannya dengan masalah lembaga zakat ya. Memang secara undang-undang itu lembaga zakat ada 2, ada plat merah dan ada plat abu-abu lah gitulah. Kalau plat merah itu maksudnya Basnas. Yakni Basnas ini adalah dibentuk oleh pemerintah dan jelas sekali program-programnya. Termasuk yang selain plat merah yakni ada LAZ, Lembaga Amil Zakat, yang dikelola oleh pihak swasta gitulah. Jadi contohnya banyaklah gitulah ya. Nah, lalu bagaimana? Pertanyaannya tidak tersentuh sama sekali kepada masyarakat setempat. Maka semua lembaga amil zakat itu ada 2 program. Program pertama yang ditentukan ataupun dibikin oleh lembaga tersebut, itulah. Yang kedua, ajuan-ajuan masyarakat. Biasanya saya dulu pernah ke Basnas ya tahun 2016 sampai 2022. Jadi tahu persis seperti apa sepak terjang Basnas ataupun LAZ yang lain itu. Ternyata kalau kita melihat khusus di Basnas Kota Cirebon masih banyak ajuan masyarakat daripada program yang kita bikinkan gitu loh. Artinya di sini silakan masyarakat ajukan permohonan yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Itu asal sifatnya zonasi biasanya sesuai dengan zona yang ada. Kalaupun orang Kuningan mengajukan ke Kota Cirebon ya diarahkannya silakan di Kuningan. Itu saja sebetulnya sih. Justru proposal atau permohonan lebih banyak daripada program yang telah ditentukan itu. Jadi welcome semuanya yang namanya lembaga amil zakat itu. Karena pimpinannya ataupun pengurusnya itu hanya sekedar amanah gitu loh. Bahkan diaudit setiap tahunnya gitu loh. Jadi ketika seandainya tidak tersentuh, maka merapatlah masyarakat tersebut apa yang dibutuhkan. Itu yang paling utama. Karena
namanya pimpinan ataupun pengurus kan tidak banyak gitu loh, sehingga tidak terjangkau dari masyarakat setempat itu. Masyarakat yang mendekati gitu loh, terutama yang membutuhkannya. Nah itu ya, singkat saja demikian. Jadi sehingga insya Allah pimpinan ataupun pengurus itu akan amanah semua, dan itu pun dimonitoring juga itu loh. Makanya istilahnya itu aman secara syar'i, aman secara regulasi, aman NKRI itu yang disampaikan oleh Sekjen Basnas RI itu dulu ya. Nah gitu. Jadi intinya sih silakan masyarakat ajukan persoalan atau permohonan itu ke lembaga amil zakat, baik melalui Basnas ataupun melalui LAS. LAS banyak sekali itu ya. Mangga silakan gitu. Silakan ya. Insya Allah akan diterima dengan catatan tadi kalau Basnas itu melalui zonasi. KTP-nya sesuai enggak dengan yang ada gitu. Kemudian Pak Derubin kaitannya dengan masalah tanda-tanda keberkahan itu antara orang kaya dan orang miskin. Itulah. Jadi sebetulnya tanda-tanda keberkahan ini yang pertama, utama lagi orangnya tadi. Yakni beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya itu malah lebih kaya. Dilihat itu ternyata banyak sedekahnya. Gitu. Mengeluarkan zakat pasti itu loh. Jangan takut ketika kita mengeluarkan zakat, jangan takut kita mengeluarkan sodako. Kata Nabi itu, mana kosomalun min sodakotin bal yazdad bal yazdad bal yazdad, itulah. Ternyata ketika orang kaya itu hidupnya itu tenang dan malah berlimpah ruah hartanya itu, kalau melihat dari kebiasaan itu dia mengeluarkan zakat, infak, sodako itu sebetulnya. Begitupun orang miskin. Orang miskin pun dianggap barokah, banyak senyum biasanya. Tidak cemberut lah ibaratnya gitu loh. Karena kan fatabassam itulah sodako. Senyum itu adalah sodako bagi orang miskin. Makanya kata Al-Quran itu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Salah satu di antara tanda-tanda orang yang bertakwa adalah menunaikan infak sodako, baik di saat waktu lapang maupun di saat waktu sempit. Lapang dimaknai dengan orang kaya, sempit dimaknani orang miskin. Tergantung, kalau orang kaya tentunya dengan hartanya kan gitu. Dan kalau miskin tentunya melalui fatabassaman tadi, yakni senyum. Artinya sapa, tegur dan seterusnya itu. Insya Allah ibarat kalau kita disapa dengan senyuman, dengan enak itu lebih enak daripada diberi rezeki tapi dengan cemberut itu. Iya kan? Jadi melihat keadaan saja demikian. Nah, itu tadi. Kemudian hemat pangkal kaya tadi. Ya artinya hemat pangkal kaya ini artinya kita secukupnya, seperlu saja harta yang kita dapatkan itu. Jangan aji mumpung gitu loh. Banyak hartanya kemudian dikeluarkan. Makanya ingat, tergantung harta yang kita dapatkan dengan cara halal apa tidak secara halal. Kalau didapatkan secara halal, dilalanya itu kebutuhan-kebutuhan yang penting gitu loh. Kalau tidak halal, ibaratnya itu panas harta itu. Pengen cepat habis, bagaimana caranya? Datangnya gampang, keluarnya gampang. Nah gitu, datangnya gampang, keluarnya gampang gitu loh. Iya gitu, bener loh. Terutama kalau kita dengan masalah waris juga. Karena merasa tidak melalui keringatnya gitu loh. Keluarnya gampang gampang pula gitu loh. Tanda kutip kadang-kadang menggunakan dengan cara kemaksiatan, naudzubillah. Makanya pertama, kata kuncinya iman dan takwa. Kalau sudah kata kuncinya kita ambil, harta yang didapatkan insya Allah akan barokah. Pengeluarannya, mentasarufkannya insya Allah akan dengan cara baik gitu loh. Jadi yang namanya harta itu bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana cara mengeluarkannya. Nah gitu ya. Itu ya. Jadi hemat pangkal kaya itu ya mungkin dengan karena keberkahan itu akan menjadi kaya itu. Ya, hemat pangkal kaya itu sepakat tuh. Tapi kalau dalam Islam ditambahin hemat pangkal kaya barokah. Iya, oke. Kalau nggak barokah ya begitulah. Ya. Ditambah barokah ya. Ya, insyaallah. Oke. Baik, Pak Maman ya sekarang. Pak Maman di Perumnas ya, Kota Cirebon, kaitannya dengan masalah harta-harta milik orang tuanya seandainya sudah meninggal dunia, kemudian dibagi waris secara syar'i,
Ya. Kemudian ada permintaan dari ibunya, karena yang meninggal berarti suaminya berarti. Kemudian jadikan sebagai modal usaha atau dikelola oleh ibunya sendiri, itu nggak apa-apa. Asal tahap yang pertama sudah selesai pembagiannya saat si suaminya meninggal dunia. Dan pernah juga ditanya kaitannya dengan ada saham apa perusahaan gitu loh. Bagaimana kalau harta waris peninggalan si suami itu berupa sebuah perusahaan gitu loh. Tetap diwaris walaupun itu masih berjalan gitu loh. Nanti hasil yang didapat oleh ahli waris dari ibunya sebagai istri suami tadi, anak-anaknya, kemudian jadikan investasi sebagai saham gitu. Itu boleh itu. Jangan sampai berhenti gitu usaha itu. Apalagi ini permohonan dari orang tua atau sebagai ibunya nggak masalah. Asal tahap yang pertama warisan dilaksanakan. Karena tahap pertama ini sebagai menyelamatkan suaminya atau ayahnya dari anak-anak di alam barzah itu tenang. Itu utama itu loh. Karena salah satu di antara misi pembagian waris itu adalah supaya almarhum ataupun almarhumah di alam barzah tenang. Tidak bengok-bengok, tidak nangis. Karena kalau dari hadis Nabi kan nangisnya setiap malamnya 1000 kali. Mungkin tidak kedengaran secara verbal, secara perkataan, tapi melalui mimpi biasanya. Sampai detik ini orang ataupun masyarakat bertanya kepada saya, belum bagi waris, itu sering ngimpi ternyata. Berarti jelas testimoni ini berarti hartanya disuruh untuk segera bagi waris. Kalaupun hasil dari warisan itu sebagai saham, sebagai untuk untuk digunakan lagi untuk bercocok tanam kalau di sawah atau penjadikan modal usaha, itu nggak masalah. Dengan catatan pembagian waris itu kalau bisa dicatat atau sudah ada hitam di atas putih. Supaya jelas gitu loh. Di kemudian hari seandainya meninggal dunia lagi kan jelas gitu loh. Jadi ada hitam di atas putih, istilah kerennya ada BAP lah. Ada berita acara lah. Ya, bukan P-nya nggak ada ya. Berita BA itu ya. Berita acara perwarisan gitu loh. Iya ya, BAP lah. Berita acara perwarisan. Iya, supaya jelas itu loh. Hak dari anak berapa, lakinya berapa, tadi anak laki 2, perempuan 1, berapa haknya. Karena di kemudian hari bisa saja salah satu di antara ahli waris meninggal dunia kan. Kalau sudah ada BAP-nya, berita acara perwarisan gitu loh, bukan pidana ya. Perwarisan, insya Allah ini kan sebagai standarisasi legal standing-nya lah ibaratnya gitu loh. Jangan hanya melalui verbal, jangan melalui kata-kata gitu loh. Tapi dicatat sebagai BAP-nya. Ya, berita acara perwarisan gitu. Insya Allah akan aman. Karena di kemudian hari kan ada generasi berikutnya. Siapa itu? Cucu-cucunya gitu masalahnya kan. Jangan gitu. harap kita tuh aman di generasi kita. Gitu. Begitu generasi kita sudah tidak ada, anak cucu kita yang rame. Gara-gara apa Gara-gara itu ya. Gak ada BAP. Tidak BAP. Iya. Awas BAP-nya jangan salah nih. Apa BAP? Berita acara perwarisan. Ya demikian. Itu istilah kita ya pendengar ya. Kita. Aduh, nanti dikira apa gitu. Baik, cukup Pak Ustadz? Cukup. Baik, ya. Silakan, mungkin ada 1 atau 2 penelpon yang akan kita terima sebelum kita akan akhiri. Masih ada waktu bagi Anda yang ingin bergabung di 0231 849 3259. Kalau belum ada, saya ingin menanyakan sesuatu yang teman saya titipkan ini, karena tahu kalau hari Rabu bahas bahas waris gitu ya. Ini misalnya simulasinya begini Pak Ustadz. Suami istri salah satunya meninggal, kemudian dibagi waris tuh. Maka kemudian setelah yang meninggal siapa dulu yang meninggal? Ya, ini mah salah satunya aja ya. Taruhlah jadi ini mah bukan hitungan uangnya, bukan yang ditanyakan ya. Jadi suami istri salah satunya meninggal, maka setelah dibagi waris, maka selesailah rumah itu sudah ditempati oleh yang masih hidup, karena sudah disusuki dan seterusnya gitu ya. Kemudian menikah lagi tuh. Nah, status rumah itu berarti rumah bawaan ya Pak Ustadz ya? Bukan rumah bersama dengan istri keduanya? Bukan. Itu udah terjawab. Simple Pak dia tanyanya begitu. Iya betul. Baik,
Bener kan berarti ya? Betul. Berarti rumah yang ditempati dengan istri kedua itu adalah harta bawaan dari suami atau istri yang masih hidup tadi gitu ya. Betul sekali. Oke, bukan jadi harta bersama gitu ya, bukan. Ya. Oke, nanti akan saya sampaikan ke orangnya. Masih ada waktu 7 menit pendengar yang ingin bergabung 0231 849 3259. 0838 25 sekian. Pak Ustadz, saya mau bertanya, kalau saya diberikan uang oleh suami saya, kemudian ditanya ini uang dari mana, tapi beliau tidak pernah mengatakan. Nah, bagaimana saya yakin bahwa uang ini akan membawa barokah? Katanya. Wah, ini saya pernah mengalami ini, Pak Ustadz. Oh gitu. Zaman masih, ini dulu ya sebelum saya di RRI. Iya. Jadi saya pernah diberikan sejumlah uang oleh seseorang, terus Iya. saya bilang ini uang dari mana? Udahlah, pakai aja gitu ya. Gitu, Bagi-bagi lah gitu ya. Ini belum di RRI nih. Takutnya orang mikir saya udah di RRI. Tiba-tiba di perjalanan motor saya rusak, Bosan. Iya. Dan begitu saya belanjakan, itu jumlahnya sesuai dengan yang diberikan oleh orang itu. Maka kemudian saya berpikir inilah hukum dari keberkahan. Jangan-jangan karena tidak berkah, maka keluarnya juga sebegitu mudahnya gitu. Dalam sesuatu hal yang tidak baik gitu. Silakan Pak Ustadz, mungkin bisa dijawab ini pertanyaan. Oke. Jadi harta yang kita dapatkan berbagai macam cara sebetulnya sih. Bisa melalui dapat hibah dari seorang, bisa melalui hadiah, atau bisa melalui warisan kan gitu. Taruhlah tadi sampaikan itu adalah hibah namanya. Hibah orang lain untuk kita gitu loh. Nah, kita harus positive thinking. Utama. Pada menerimanya ya. Iya, sebabnya apa? Luar biasa itu loh. Tidak semua orang memberi kepada kita gitu loh. Ya, kalaupun yang memberi itu ada tujuan negatif, contohlah pencucian uang, money laundry, sumbangane. Ya itu risiko dia gitu loh. Oh gitu. Gitu. Seandainya ada money laundering kan itu. Nah, artinya yang akan mendapatkan ketidakberkahannya pun dia. Dia kan gitu ya. Nah, kita sebagai penerima kadang-kadang kalau katanya orang yang memberi itu bisa juga malaikat itu loh. Mungkin kan kita kebaikan kita gitu loh. Tadi sehingga menjadi keberkahan. Ketika butuh cukup yang didapatkan gitu ya. Tadi yang diberi tadi gitu loh. Iya kan? Nah, itu berarti kan jelas. Yang jelas kalau kita cara berkah tadi ada dua tadi. Kata kuncinya apa tadi? Beriman dan bertakwa. Karena tadi jenengan Mas Subhan ini orang beriman luar biasa. Kemudian bertakwa kepada Allah, ternyata rizkinya itu barokah. Barokah dalam artian digunakan sesuai dengan kebutuhan yang saat itu gitu loh. Nah, ini kaitannya dengan suami istri tadi gimana Pak Ustadz? Kalau menerima harta, ya menerima rezeki gitu ya. Iya. Yang jelas kita lihat dari suami, kerjaannya apa gitu loh. Iya. Kalau kerjaan jelas jadi presenter RRI jelas kok. Gitu. Atau sebagai PNS jelas kok. Nah, itu loh. Nah, itu yang jelas. Kalau sekiranya ini pendapatannya tidak sesuai jumlah yang dia terima, standarisasi itu si suami sebagai PNS itu hanya diantaranya 3 sampai 7 lah. Kalau golongan rendah ya. Kalau tapi ternyata lebih besar itu loh. Ini patut dipertanyakan gitu loh. Standarisasinya melebihi dari yang kita terima itu gitu loh. Jangan hanya sekedar diterima itu loh. Dilihat dari standarisasi suami itu pangkat golongan apa gitu loh. Nah, kalau pangkat golongannya begitu kemudian ketentuan segini ternyata melebihi. Nah, ini pertanyakan sama suami. Supaya jangan sampai menjadi nilai setitik rusak susu sebelanga gitu loh. Dapatnya rata-rata setiap bulannya itu 10 juta, ternyata ujung-ujung dapat 500 juta. Nah, dari mana ini kan gitu. Nah, itu ya. Jadi kita harus hati-hati dalam hal mendapatkan rezeki dan juga hati-hati pula dalam mendistribusikan ataupun mentasarufkannya. Baik. Semuanya harapan kita kan di dunia selamat, di akhirat selamat. Iya. Betul Pak. Baik, sayang sekali pendengar, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan kita dapat ilmu mengenai keberkahan, bukan hanya bagaimana kita mendapatkan rezeki yang sangat banyak, tapi yang banyak itu berkah atau tidak. Ya, kita harus segera akhiri acara kita pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan sekaligus menutup. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mas Wan dan semua para pendengar di mana berada. Mari kita menyadari tentang harta itu. Harta sesungguhnya milik Allah SWT. Kita manusia, kita hamba Allah hanya sebagai titipan saja. Jangan sampai harta yang kita dapatkan tidak menjadi
menjadi madarat ataupun menjadi masalah. Yang kita harapkan harta yang kita miliki sebagai sarana untuk meningkatkan ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taqarrub beribadah untuk Allah Subhanahu, insya Allah kita harapan kita doanya di dunia selamat, di akhirat selamat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.